Sekarang kita bahas kemacetan horor di kawasan Kapuk nih. Kawasan Kapuk Pasar Darurat. Ini macetnya. TB Simatupang kalah. Dan Mogot kalah. Basura itu mah kalah jauh. Ini ngeri nih macetnya nih. Ya kita kalau ngomongin Kapuk nih ya, orang awam nih Kapuk. Kapuk di mana? Kapuk Jakut. Oh, Pik. Bukan, ini bukan di Pik, bukan. Ini selatannya Pik nih. Selama ini kita orang-orang awam nih yang nggak pernah ke Kapuk, itu nggak pernah ngelihat Kapuk. Kenapa? Karena kalaupun kita ke Pik, naik tol. Kapuk nggak kelihatan. Tapi kalau lu naik ke Kapuk turun dari tol tuh, macetnya tuh di perempatan Pasar Darurat luar biasa. Nah, kebanyakan persimpangan di daerah Kapuk ini kacaunya tidak punya lampu merah. Ini yang membuat akhirnya jangan heran, lampu merah nggak ada. Bukan dimatiin ya, tapi nggak ada. Dan Pak Ogahnya pun banyak banget. Ya ini merupakan, kalau gue self proclaim nih ya, ini kawasan 1000 Pak Ogah ini yang gue ngarang aja sih. Ya kalau kita ngomongin di daerah lain, Pak Ogahnya banyak yang matiin lampu merah sengaja tuh biar dia kepake. Nah kalau ini emang lampu merahnya nggak ada. Ini berarti kan pemerintah tidak hadir gitu loh. Di mana polisinya? Polisi itu kan harusnya dari Polda bisa ngirim Polantas, nggak ada. Pemdanya pun nggak bikin lampu merah. Jadilah di sini Pak Ogah sebagai pahlawan gitu. Dan bener memang Pak Ogah di Kapuk itu membantu. Nah kalau sore itu jam-jam orang pulang kerja, Pak, tengah 5, jam 5, kadang sampai malam, sampai jam 8, jam 7. Cuman yang bikin fatal di jembatan itu, jembatan Kapuk Darurat itu yang lebih fatal. Kalau masalah yang di pertigaan sini, yang penting kalau jembatan lancar, ya sini bisa ngimbangin lah ya. Cuman dari dulu emang macet. Masalah galian itu juga ngaruh dikit doang sih. Gak ada galian juga tetap macet Kapuk mah. Ya secara overall nih, kita kalau mau ngomongin kemacetan di Kapuk, kita bisa bagi lah. Ada yang major, ada yang minor. Kalau kita mau ngomongin yang major nih ya, ada di perempatan jembatan Pasar Darurat. Itu gila tuh. Karena itu perempatannya ada double. Ini ada jembatan nyeberangin sungai. Nah setiap di ujung jembatan nih ada perempatan. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa begitu ya? Jadi di jembatan ini itu ada double perempatan. Dan kalau lagi puncak-puncak macetnya nih ya, yang dari Kapuk Raya, yang dari Pedongkelan, yang dari Kali Baru Timur, yang dari Pantai Indah Utara, Pantai Indah Barat, itu bisa ngunci tuh. Nah kalau kita ngomongin yang minor-minor, yang kecil-kecil nih ya, ada beberapa lah. Contoh nih di SPBU Kapuk Raya. Itu lokasinya di sebelah jalan SMP 122. Ada 2 persimpangan tuh di antara SPBU. Nah itu kalau pagi pasti lalinnya kusut tuh. Lu bayangin ada yang mau keluar dari gang tapi dia nggak bisa keluar. Kenapa ya? Karena kehambat orang yang antri SPBU. Gila itu. Ya orang kan kalau normal nih ya, antrinya itu dalam SPBU. Ini sampai keluar nih saking ramenya tuh. Dan daerah SPBU ini tuh merupakan daerah rame. Trafiknya tinggi. Ada SD, TK di sana, ada SMP. Bayangin tuh kalau jam-jam pulang sekolah. Waduh ngeri juga deh. Ditambah lagi ada rusun juga. Ada rusun Kapuk Muara. Trafiknya makin jos Marco Jos. Ditambah lagi sekarang ada penggalian. Buset dah. Ya gimana solusinya? Solusinya adalah ya pemerintah maupun si polisinya ya turun tangan lah. Mungkin emang gak kelihatan kali ya. Karena gue juga jarang ke Kapuk gitu loh. Pernah tapi jarang. Tapi ya demi bikin konten kita mencoba kemacetan di Kapuk. Luar biasa. Macetnya luar biasa gitu. Coba komen lagi di mana daerah di Jabodetabek ini yang macetnya kacau. Coba komen di bawah nih. Yang Jabodetabek nih ya. Jangan ngomong kemacetan di Bandung kejauhan. Ya mungkin sekali-kali boleh lah.